adik-adik semuanya. Cerita Alkitab anak-anak hari ini berjudul Nabi Yunus. Ayat hafalannya terdapat di dalam Mazmur 40 ayat 9. Mari kita baca ayatnya bersama-sama ya. Aku suka melakukan kehendak-Mu, ya Allahku. Jonathan, Panggil ibu. aku butuh bantuanmu. Jonathan mengerutkan kening. Dia sedang bersenang-senang mengendarai sepedanya, dan dia tidak mau menjawab panggilan ibunya. Dia mengendarai sepedanya lebih cepat, dan dia berbelok di tikungan, menjauh dari rumah. Dengan begitu, mungkin ibunya akan mengira Jonathan tidak mendengarnya. Aku akan membantu ibu nanti. Pikir Jonathan. Dahulu kala, Tuhan meminta seseorang untuk melakukan sesuatu baginya. Mari kita dengarkan kisahnya bersama. Yunus, Tuhan memanggilnya. aku butuh bantuanmu. Engkau tahu tentang Niniwe, kota besar itu. Banyak orang jahat yang tinggal di sana. Aku tidak bisa lagi mengabaikan semua kejahatan yang mereka lakukan. Pergi dan beritahu mereka bahwa mereka harus berubah. Yunus tahu dia harus melakukan apa yang Tuhan inginkan. Tetapi Niniwe adalah kota yang besar. Kota itu sangat besar, sehingga dia membutuhkan waktu 3 hari hanya untuk berjalan dari satu ujung kota ke ujung lainnya. Yunus tidak menyukai penduduk Niniwe. Lagi pula, bagaimana jika orang-orang mendengarkannya dan berubah? Bagaimana jika Tuhan memutuskan untuk mengampuni mereka karena mereka bertobat? Kemudian orang akan mengira dia adalah seorang nabi palsu. Bahkan, mereka mungkin akan menertawakannya jika dia memberitahu mereka bahwa mereka akan dihancurkan, padahal kenyataannya tidak. Jadi Yunus berpikir, Tidak. Aku tidak bisa pergi ke Niniwe. Akhirnya Yunus melarikan diri. Yunus bergegas pergi ke Yafo, pelabuhan terdekat. Di sana dia menemukan sebuah kapal yang siap berangkat ke Tarsis. Dia tidak terlalu peduli kemana tujuan kapal itu, asalkan tidak dekat dengan kota Niniwe. Dengan cepat dia membayar biaya perjalanannya dan naik ke kapal. Segera setelah Yunus naik, kapal itu berlayar pergi. Ketika kapal berlayar semakin jauh dari garis pantai, Yunus merasa aman. Dia mencari tempat yang tenang, jauh dari para awak kapal, dan segera tertidur lelap. Yunus tidak merasakan kapal mulai bergoyang. Awalnya kapal bergoyang dengan pelan. Tetapi kemudian ombaknya semakin tinggi. Awan badai berkumpul. Layar kapal mulai berderit tertiup angin. Yunus tidur sangat nyenyak, sehingga dia tidak mendengar angin menderu atau guntur yang ada. Aduh, kapal ini akan hancur. Kita semua akan tenggelam. Awak kapal saling berseru. Dengan putus asa, mereka berusaha untuk meringankan kapal. Muatan kapal, perbekalan, semua yang bisa dipindahkan dibuang ke laut. Tetapi Yunus masih tidur. Nakoda kapal mencari para penumpang dan menemukan Yunus masih tertidur. Bagaimana mungkin kau bisa tidur begitu nyenyak? Nakoda itu berteriak pada Yunus. Bangunlah, panggillah Tuhanmu. Kita akan tenggelam. Berdoalah, dan mungkin dia akan menolong kita. Kemudian seorang awak kapal berteriak kepada yang lain. Ayo kita buang undi, supaya kita tahu siapa yang bertanggung jawab atas semua masalah ini. Ini bukan badai biasa. Dewa seseorang sedang marah. Yunus mencoba menyelinap ke dalam bayang-bayang. Tetapi para awak kapal tidak mengizinkannya. Engkau harus ikut undi. Mereka menuntut. Dengan enggan, Yunus bergabung. Dia tahu siapa yang harus bertanggung jawab atas semuanya. Ketika undian dilemparkan,
semua orang menjadi tahu siapa yang harus bertanggung jawab. Siapa engkau? Tanya para awak kapal. Apa yang kau lakukan? Dari mana asalmu? Yunus menjawab, Aku seorang Ibrani. Aku menyembah Allah yang empunya langit. Tuhanku menciptakan daratan, lautan, dan semua yang hidup. andai saja Yunus membawa pesan Tuhan kepada orang-orang Niniwe, mungkin hal ini tidak akan terjadi. Namun sayangnya, Yunus memilih untuk melupakan kenyataan bahwa dia tidak akan pernah bisa benar-benar lari dari Tuhan. Akibatnya, orang-orang di kapal itu menderita. Adik-adik yang baik, kita semua adalah bagian dari komunitas. Segala sesuatu yang kita lakukan akan berpengaruh kepada orang lain. Ketika kita melakukan apa yang Tuhan inginkan, kita dapat membuat hal-hal baik terjadi di komunitas kita dan kita dapat membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Pelajaran yang kita dapatkan dari cerita Alkitab anak-anak kali ini adalah orang-orang dalam keluarga Tuhan membagikan kasih Tuhan kepada orang lain. Sampai jumpa di cerita Alkitab anak-anak selanjutnya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.